Baik, Shalom. Selamat malam bagi kita semua yang ada di Zoom, pendeta-pendeta muda dan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook pada malam hari ini. Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan kami, tim konsep, Cohen Search People. Seperti biasa, kita akan melaksanakan diskusi Alkitab live dengan tema pekabaran-pekabaran dalam kitab Yohanes. Dan pada malam hari ini kita akan membahas pekabaran dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 66 yang berjudul Pekabaran itu terlalu berat, aku tidak kuat. Oke, sebelum kita melangsungkan diskusi kita dan sebelumnya akan mendengar materi, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta muda Adrian Runesi. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami akan memulaikan acara diskusi Alkitab kami. Biarlah Tuhan akan berkati dari awal hingga akhirnya dapat berjalan baik. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta muda Adrian untuk doa yang telah dilayangkan. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini pada malam hari ini. Pada malam hari ini, seperti saya sampaikan, kita akan bahas dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Jadi jika di hadapan Anda ada Alkitab, boleh dibuka Yohanes 6 ayat 60 dan sampai 66 dan perhatikan cerita dari pasal tersebut atau dari perikop tersebut. Dan kita akan diskusi sama-sama pelajaran firman Tuhan yang terdapat dalam perikop tersebut dengan judul Pekabaran ini terlalu berat, aku tidak kuat. Pada malam hari ini yang akan membawakan materi adalah pendeta muda Ari Depari. Ya, beliau melayani di Conference Jawa kawasan Timur, lebih tepatnya di kota Bojonegoro dan Tuban. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan berikan waktu ini kepada beliau. Sebelumnya, bagi saudara-saudara yang nanti selama diskusi atau selama materi disampaikan, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dari materi, boleh disampaikan di kolom komentar di Facebook, dan nanti kita akan bahas sama-sama di Zoom ini. Baik, terima kasih. Saya berikan waktu ini kepada pendeta muda Ari Depari. Silakan. Baiklah, terima kasih pendeta muda Abigail yang sudah memberikan satu pengantar dan juga sambutan pada malam ini, sehingga kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk menyatukan hati kita, untuk menerima kembali pelajaran-pelajaran Alkitab yang sesuai dengan konsep. Pada malam ini izinkan saya untuk share screen materi kita pada malam ini. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan tadi, judul yang menjadi pembahasan kita pada malam ini adalah pekabaran itu terlalu berat, aku tidak kuat. Dan judul ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Baiklah, saudara-saudara, kita langsung saja melihat bahwa garis besar pembahasan kita pada malam ini terdiri dari latar belakang pengantar, lalu latar belakang peristiwa, setelah itu pokok-pokok penting pengajaran Yesus yang berat dalam pembahasan utama kita Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 yang juga menjadi dasar mengapa ada kata berat di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 nanti. Lalu setelah itu ada 3 jenis respon pendengar pengajaran Yesus. Lalu klasifikasi pengikut Yesus menjadi satu tambahan yang menarik untuk boleh kita terima berhubungan dengan pengikut-pengikut Yesus yang ada di kisah ini maupun yang ada di
kitab Injil secara general, dan tentunya yang paling terakhir nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Baiklah, pengantarnya di sini ada sebuah kisah yang terjadi di masa pelayanan Yesus, yang adalah sebuah kisah yang tidak sepopuler kisah-kisah peristiwa-peristiwa kehidupan dan pelayanan Yesus lainnya. Dan secara fakta, memang hanya tertulis dalam satu buku Injil saja, yaitu buku Yohanes. Ya, jadi kisah ini hanya tertulis di buku Injil Yohanes, tidak tertulis di kitab-kitab yang lain. Ya, peristiwa ini berbicara tentang bagaimana Yesus pada saat melayani sebenarnya memiliki lebih dari 12 orang murid seperti yang diketahui secara umum. Ya, karena memang untuk menyederhanakan sesuatu, guru-guru Alkitab ajarkan anak-anak itu murid Yesus ada 12, lagunya juga begitu. Tetapi pada kenyataannya memang murid-murid itu lebih dari 12. Ya. Pada saat itu murid Yesus sangat banyak, bahkan menurut Yohanes 4 ayat 1 melebihi banyaknya murid Yohanes Pembaptis. Ya, kita cukup tahu Yohanes Pembaptis cukup populer pada saat itu. Ya, ada begitu banyak orang yang menyaksikan dia, mengikut dia dan dibaptis. Ya, kisah pembaptisan Sungai Yordan yang terkenal yang kita ingat. Ya, para pengikut Yesus pada saat itu disebut sebagai murid-muridnya setelah mereka juga dibaptis. Ya, pada kenyataannya ternyata ada banyak murid-murid yang menjadi pengikut Yesus itu juga ternyata dibaptis sesuai dengan Yohanes 4 ayat 1. Ya. Berbicara tentang banyaknya murid-murid ini dan apa kaitannya dengan judul pembahasan kita akan lebih jelas pada saat kita lihat lebih jauh pada bagian selanjutnya. Latar belakangnya seperti ini, saudara-saudara. Untuk mengerti akan peristiwa murid-murid ya, meninggalkan Yesus dalam tanda kutip ya, dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, maka sebaiknya kita melihat peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, karena pasti ada alasannya. Ya, secara kronologi dan dalam hal ini kita harus membaca seluruhnya kitab Yohanes 6. Ya, secara khusus dalam Yohanes 6 dan ketiga buku Injil lainnya. Ya. Ada peristiwa yang cukup diingat karena kepopulerannya. Ya, kita mengenal peristiwa ini dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya sejak kecil tahu cerita ini. Ya, dan sejak kecil saya senang mendengar cerita ini, sebuah cerita yang cukup luar biasa. Ya, dan ternyata peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah satu peristiwa yang sangat berhubungan erat dengan konteks pembahasan kita pada saat ini. Ya, mengapa? Karena pada saat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang yang dituliskan dalam keempat buku Injil yang kita imani, ya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya ada di screen kita. Hanya kitab Yohanes lah yang menjelaskan bagaimana reaksi selanjutnya dari orang-orang banyak yang Yesus berikan makan tersebut, tepatnya dalam Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Kalau kita baca Matius, di kitab Matius Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah itu tidak ada cerita lanjutnya mengenai reaksi orang banyak itu. Di Markus juga tidak ada, di Lukas juga tidak ada. Hanya di dalam Yohanes 6 ayat 14 dan 15 itu. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Waktu mereka lihat Yesus kasih makan 5.000 orang yang hanya laki-laki saja waktu itu, ya bisa kita kali 1, 2, bahkan 3, karena jangankan perempuan, anak-anak saja banyak yang ada di tempat itu waktu itu. Ya buktinya murid-murid dan Yesus pinjam dalam tanda kutip 5 roti dan 2 ikan dari anak-anak yang bawa bekal untuk ikut Yesus. Ya, ketika mereka lihat Yesus kasih makan 5.000 orang lebih, ya ketika ada sisa berbakul-bakul pada saat mereka selesai makan, ya, dan di dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 ini disimpulkan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Tetapi pada saat mereka merasa perasaan ini, Yesus tahu dalam hati mereka, di ayat 15, bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Ya, cukup menarik ini, dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Sehingga dalam situasi ini, setelah Yesus
selesai kasih makan 5.000 orang, setelah semuanya sudah kenyang, setelah orang sudah senang dengan mujizat, ada orang yang punya rencana untuk mendeklarasikan dia, menurut saya, untuk menjadi seorang raja Yahudi, maka Yesus hilang. Ya, dia pergi ke gunung seorang diri. Bahkan murid-muridnya juga yang selalu biasanya bersama-sama dengan dia enggak ada di situ. Ya. Jadi ini adalah satu latar belakang dari pembahasan kita pada malam ini. Ya. Tetapi pada saat Yesus sudah menghilang seorang diri, ya, peristiwa ini tidak berlalu begitu saja. Kalau kita tetap ikuti di Matius 6 ini, ya, walaupun Yesus sudah menghilang sampai tengah malam, dan karena Yesus akan bertemu lagi dengan murid-muridnya yang sudah menyeberang untuk pergi ke Kapernaum, Yesus melakukan satu mujizat yang cukup terkenal juga menurut saya, yaitu cerita di mana Yesus berjalan di atas air pada jam 3 subuh menurut catatan buku Injil, ya, untuk menemui murid-murid di tengah-tengah danau Galilea waktu itu. Ya, orang-orang banyak itu mencari Yesus karena mereka sebenarnya mendeklarasikan Yesus ini menjadi seorang raja orang Yahudi yang tentunya dalam keinginan mereka sebagai orang yang terjajah oleh bangsa Roma, mereka akan punya momentum untuk merdeka. Ya. Akhirnya karena Yesus hilang pada malam itu, mereka cari-cari, nggak ada lagi di tempat mereka makan roti, di tempat mereka menerima berkat, sehingga mereka menyeberang ke Kapernaum. Dan karena yang cari ini orang banyak, saudara-saudara, akhirnya Yesus ketemu dengan mereka itu di semua rumah ibadah. Kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 59. Ya. Dan dari sinilah kita beranjak kepada bagian selanjutnya, yang menjadi satu alasan mengapa Yesus punya satu momentum untuk bicara dengan mereka. Dan nanti kita akan kembali ke judul pada saat mereka punya satu respon, ini berat. Ya. Di sini kita lihat pokok-pokok penting pengajaran Yesus pada saat mereka berbincang-bincang di rumah ibadah sinagog itu di Kapernaum. Ya, kita bisa lihat itu dalam satu pekabaran di kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, yang juga saudara-saudara satu-satunya bagian pengajaran Yesus yang hanya tertulis di buku Injil Yohanes. Ya, jadi pengajaran Yesus mengenai roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini tidak terdapat di buku Injil lainnya. Jadi ini sebuah hal yang menurut saya cukup menarik. Ya. Yang pertama kita lihat adalah teguran Yesus. Pada saat mereka cari-cari, ya, seolah-olah mereka ini ingin ketemu dengan Yesus. Dalam arti kalau kita ini sekarang sebagai pengikut Yesus, kalau kita artikan itu sebagai pengertian rohani, ya, mencari Yesus itu baik. Ya. Tetapi ternyata pada saat orang banyak ini cari Yesus, justru Yesus tegur mereka. Kenapa? Karena dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi secara umum Yesus kasih tahu mereka bahwa mereka ini cari-cari Yesus sebenarnya bukan karena tanda-tanda mujizat yang Yesus tunjukkan itu membuat mereka melihat Yesus itu sebagai seseorang yang punya kuasa ilahi dan akan mengarahkan pikiran mereka untuk mengenal siapa itu Yesus. Tetapi tidak, mereka cari-cari Yesus itu karena mereka lihat Yesus itu bisa kasih makan banyak orang. Dalam arti ada hal-hal ataupun materi-materi duniawi yang mereka rindukan untuk mencari Yesus, bukan keinginan-keinginan rohani. Ya, sehingga teguran Yesus dilanjutkan dalam ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, jadi inilah awal perbincangan mereka yang berupa pengajaran yang mereka bicarakan di sinagog pada saat itu. Nah, pertanyaannya, kenapa jadi bahas soal roti? Ya. Jadi ini berbicara dengan peristiwa orang menerima
roti dan 2 ikan di seberang Danau Galilea. Dan setelah itu, pada saat Yesus bilang bahwa mereka harus percaya akan kehendak Tuhan, ya, mereka meminta satu tanda. Ya, jadi setelah Yesus arahkan pikiran mereka setelah teguran ini, saudara-saudara, mereka minta tanda. Dalam Yohanes 6 ayat 30, mereka mengingatkan kembali satu cerita yang pernah terjadi di padang gurun pada saat Musa boleh memberikan roti dari sorga menurut pemahaman mereka. Ya, dan dari sinilah dasarnya kenapa Yesus berbicara mengenai roti. Ya, bahkan pada akhirnya itu akan ditambah dengan anggur, yang juga menjadi satu landasan kenapa sampai hari ini pun orang-orang Kristen itu erat dengan kaitan roti dan anggur yang menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus. Jadi dari peristiwa pengajaran roti hidup ini, karena ini tidak ada ditulis di Injil yang lain. Ya, roti hidup. Ya, dalam seluruh pengajaran Yesus, saya tuliskan ada sekitar 5 kali Yesus sampaikan kepada orang banyak. Ya, Yesus dengan sesederhana mungkin ingin mengajarkan kepada mereka agar mengerti siapa itu Yesus. Ya, Yesus bilang di ayat 35, ayat 48, ayat 50, ayat 51, ayat 58. Ya, aku roti hidup. Akulah roti hidup. Kenapa Yesus bilang aku roti hidup? Karena sebelumnya mereka ini kan sebenarnya mau cari roti duniawi yang mengenyangkan. Tapi Yesus bilang yang perlu dicari itu roti hidup. Bukan hanya untuk mengenyangkan secara duniawi, tapi akan memberikan kehidupan yang kekal. Ya. Tetapi mungkin gambaran yang Yesus mau sampaikan ini tidak bisa mereka mengerti. Ya. Lalu Yesus berikan lagi gambaran. Kenapa harus cari roti hidup? Ya, kalau kita baca pengajaran Yesus ini, Yesus sudah sampaikan berulang kali, saudara-saudara. Berulang kali. Bahkan dalam catatan saya, kita bisa lihat juga sendiri di Matius 6 ini, bahwa Yesus hampir 9 kali bicara tentang kehidupan selanjutnya setelah hidup di dunia ini. Ya, di ayat yang ke-27 dikatakan, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, ayat 39, supaya kubangkitkan kamu pada akhir zaman. Ya, ini ada 3 kali diulang Yesus, dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, pada saat saya melihat ini, kita mengingat pembahasan beberapa minggu yang lalu tentang orang yang mati di sebelah kanan Yesus, ada argumentasi dia langsung naik ke sorga. Ini Yesus sendiri bilang orang yang mati itu akan dibangkitkan pada akhir zaman, tidak langsung naik ke sorga. Ya, bahkan dalam pengajaran roti hidup ini Yesus ulangi itu 3 kali. Ya, ayat 40, supaya beroleh hidup yang kekal. Ya, diulangi lagi bangkit di akhir zaman, ayat 44. Ya, hidup yang kekal. Ya, ayat 50, ia tidak akan mati. Ya, ayat 51, ia akan hidup selamanya. Ya, ia akan hidup selamanya. Saudara-saudara, sebenarnya pengajaran ini cukup jelas, ya, bahwa mereka harus mengerti siapa itu sebenarnya Yesus. Yesus gambarkan dengan topik yang mereka sedang bahas pada saat itu, yaitu mengenai roti, dan Yesus gambarkan itu dengan gambaran roti hidup. Ya, lalu setelah menekankan tentang kekekalan, Yesus juga mengajak orang-orang itu. Yang pertama, ya kita sudah lihat tadi ayatnya, bahwa mereka harus bekerja. Ya, setelah mereka bisa menerima roti itu, mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi dalam proses itu Yesus mengajak mereka untuk bekerja. Yesus bilang tadi, jangan bekerja untuk sesuatu yang fana. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 27. Lalu setelah itu apa yang Yesus ajakkan kepada orang banyak itu? Percaya. Ya, di sini ada sekitar 4 kali Yesus gunakan kata kerja percayalah. Ya, percayalah, percayalah, percayalah. Lalu apa lagi? Datanglah. Ya, datang kepada Dia yang adalah roti hidup itu. Ya, ayat 35 dan 37. Lalu lihatlah. Ya, dengan kepercayaan kita harus melihat Dia. Ya. Karena pada kenyataannya mereka sudah lihat Yesus melakukan keajaiban-keajaiban, mata mereka secara rohani masih tertutup, saudara-saudara. Bahkan saking salah kaprahnya mereka mau buat
Yesus menjadi pemimpin bangsa itu. Padahal kalau mereka bisa melihat dalam kepercayaan mereka dengan mata iman, mereka harusnya mengetahui apa yang harusnya Yesus lakukan. Lalu makanlah, ya karena ini bicara tadi tentang roti, Yesus pakai kata kerja makan juga. Ya di ayat ke-49, ayat 51, ayat 53 dan 54, dan di ayat 56 Yesus memberikan keterangan apa maksudnya makan itu. Ya, bahwa ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu juga satu penekanan yang sering sekali kita tekankan pada saat kita mau mengikuti acara perjamuan. Lalu setelah itu, saudara-saudara, kita melihat ya setelah Yesus menyampaikan satu pengabaran yang cukup luar biasa itu, kita lihat 3 jenis respon pendengar pengajaran Yesus pada saat itu. Ya secara pribadi, saudara-saudara, saya sangat bersyukur untuk bisa mengerti akan makna pengajaran roti hidup. Karena di situ ada satu pengajaran akan pengharapan kehidupan yang Yesus Tuhan kita itu sendiri pastikan. Ya sampai 9 kali dia bilang ada kehidupan yang kekal. Tetapi pada kenyataannya dalam situasi itu tidak semua orang bisa menerima satu pekabaran yang baik itu. Ya, yang pertama kita bisa lihat respon dari orang-orang Yahudi. Mereka lah orang-orang yang pertama kali kasih reaksi di tengah-tengah orang banyak. Ya, di Yohanes 4, 6 ayat 41 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ya, jadi pada saat mereka bersungut-sungut, justru mereka jadi memiliki satu pemikiran yang tidak baik. Gantinya mereka percayakan pengabaran itu, justru mereka bilang, loh, dia ngomong roti dari sorga, kan bukannya ini anaknya Yusuf sama Maria, ya tukang kayu itu. Kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat 42. Ya, gantinya mereka percaya akan pengabaran roti hidup, akan pengharapan keselamatan. Mereka justru tuduh Yesus ini adalah orang yang sebenarnya tidak siapa-siapa. Kenapa dia harus bilang turun dari sorga, saudara-saudara. Lalu di ayat 41 inilah yang menjadi satu awal reaksi yang negatif pada saat Yesus berbicara tentang pekabaran roti hidup ini. Ya, Yesus ulangi lagi, jangan bersungut-sungut. Dia bilang, aku adalah roti hidup. Ya, akhirnya mereka, kita lihat dalam ayat 52, orang-orang Yahudi itu bertengkar antara sesama mereka. Ya, jadi mereka sudah mulai ribut di situ ya. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya. Ini adalah awal pemicu di mana adanya penolakan, kebingungan, keberatan, ketidakpercayaan akan pengajaran Yesus, dan ternyata hal itu mempengaruhi murid-murid dan orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus. Ya, karena orang Yahudi sudah mulai kasih reaksi-reaksi yang negatif, akhirnya mungkin sudah orang lain sudah kasih respon yang negatif pada saat itu. Ya. Dan dalam situasi itulah ada respon yang kita lihat dari murid-murid sesuai dengan pembahasan utama kita di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Nyonya kasih kronologi yang lebih sederhana seperti ini. Ya. Orang-orang Yahudi itu tidak percaya ya, karena mereka tidak bisa imajinasikan bagaimana Yesus itu jadi roti dan harus dimakan. Dan mereka imajinasikan firman itu secara harafiah kalau Nyonya White bilang kalau kita baca buku Kerinduan Segala Zaman. Ya, apalagi kalau soal makan daging minum darah, mereka langsung benturkan itu dengan hukum upacara untuk larangan mencicipi darah. Ya, jadi mereka nggak ngeh akan ajaran itu. Justru mereka bilang, ya bagaimana mungkin kita seperti kanibal yang makan daging dan melanggar hukum Taurat untuk mencicipi darah. Ya. Mereka mengartikan bahasa Kristus sebagai satu pencemaran yang suci. Bayangkan saudara-saudara, pada saat Tuhan bicara tentang satu kebenaran, ada kelompok manusia bilang itu pencemaran sesuatu yang suci. Padahal yang ngomong itu Tuhan itu sendiri. Dan mereka berdebat di situ. Ini sebuah skenario yang sangat konyol menurut saya. Kalau kita sudah lihat tadi secara sederhana apa sebenarnya isi dari gambaran roti hidup itu. Ya. Dan pada saat sudah mulai kegusaran besar, ya mereka sudah berdebat satu sama lain orang Yahudi di situ. Disinilah murid-murid itu
kasih reaksi. Ya, disinilah kita masuk ke Yohanes 6 ayat 60 itu. Ya, dikatakan dalam Roh Nubuat di buku Kerinduan Segala Zaman, ya, kebanyakan dari mereka, malahan katanya White, murid-murid sendiri pun berkata, perkataan ini sukar, ya, sukar ini dimengerti, sukar ini diartikan. Siapa yang bisa dengar ini kalau begini? Mereka bingung, ya. Golongan orang Yahudi ini nggak terima, ya, karena Yesus ini katanya menistakan agama kalau minum darah. Kalau murid-murid tadi sudah mulai bingung karena nggak ngerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi itu situasi yang terjadi pada saat itu. Ya, itu yang menjadi satu reaksi murid-murid yang menjadi tema utama pembahasan kita pada malam ini. Pada saat kita bilang perkataan ataupun pekabaran itu berat. Ya, mereka merasa berat karena tidak bisa diproses dalam pikiran duniawi mereka. Ya. Lalu kita kembali ke Yohanes 6 ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid, Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ya, untuk gambaran sederhananya kita bisa lihat maksud dari perkataan ini keras atau kata keras itu sendiri dalam Yohanes 6 ayat 60 diambil dari bahasa Yunani yaitu skleros, ya. Atau terjemahan luasnya dalam bahasa Inggris keras atau kasar, ya, atau bahkan mengarah kepada sesuatu yang ofensif atau menyinggung, ya, tidak bisa ditolerir, ya, begitu kira-kira, walaupun saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris, ya. Saya lihat bahasa Indonesianya dalam kamus Webster itu artinya sukar, ya, kejam, keras ataupun nista. Ya, karena beberapa tahun ini negara kita jadi sangat familiar dengan kata penistaan. Itulah unsur-unsur reaksi yang dirasakan orang-orang pada saat itu, baik murid, baik orang Yahudi, baik pun orang-orang banyak pada saat itu. Ya, ada satu keterangan tambahan berbicara mengenai kata ofensif dari satu komentar yang diberikan seorang teolog Amerika yang bernama Albert Barnes. Dikatakan di dalam buku Notes on the Whole Bible, ya, dikatakan bahwa kata keras di situ berarti sesuatu yang sangat menyinggung, tidak bisa disetujui, dan orang-orang Yahudi itu tidak tahan mendengarnya karena itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan mereka laksanakan selama mereka hidup beragama, ya. Beberapa orang mungkin mengambil pengertian bahwa kata keras itu artinya cukup sulit dimengerti juga, ya. Tapi menurut Albert Barnes ini tidak berhubungan karena dia melihat reaksi Yesus nanti di dalam Yohanes 6 ayat 67. Tapi kita tidak ambil banyak-banyak di situ, tetapi kita mau lihat apa maksud kata ofensif itu atau yang menyinggung itu sehingga kita bisa mengerti bagaimana perasaan orang Yahudi waktu itu. Kenapa mereka menolak? Ya, doktrin yang diberikan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan perasaan mereka. Karena tadi satu malam sebelumnya mereka mau buat Yesus ini jadi raja orang Yahudi. Pada saat mereka ketemu di Kapernaum bicara-bicara, justru menurut mereka Yesus ini ngajar sesuatu yang sesat. Jadi saudara-saudara, mereka merasa konyol, kata Albert Barnes ini. Ya, mereka menolak itu. Ya, lalu dilanjutkan lagi bahwa menurut mereka ajaran-ajaran yang menistakan agama mereka, ada beberapa poin di sini karena di dalam pengajaran roti hidup itu Yesus bilang dia itu lebih tinggi daripada Musa. Ya, lalu Yesus juga bilang bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang mau menerima dia sebagai roti hidup dan hanya mereka yang bisa selamat. Ya. Dan Yesus juga bilang bahwa dia adalah roti yang datang dari sorga. Itu tadi kita lihat reaksinya, mereka bilang, loh, bapaknya sama mamanya aja orang sini kok, bagaimana mungkin dia dari sorga? Ya. Jadi ini yang menjadi satu hal yang membuat mereka tidak menerima. Dan yang terakhir itu yang membuat mereka tidak menerima bahwa mereka harus memerlukan roti dan anggur itu, ya, untuk bisa mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Ya, dan kalau mau selamat mereka harus menerima roti dan anggur itu. Mereka tidak terima konsep keselamatan yang seperti ini. Ya, itu adalah reaksi dari
orang-orang Yahudi waktu itu. Ya. Ini adalah masalah utama dari pembahasan kita pada malam ini, di mana pengertian mereka dalam konteks rohani dan maksud-maksud duniawi mereka menghalangi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati mereka. Ya, kenapa sih mereka nggak mengerti? Sama kalau kita ingat cerita Yesus mengajar tentang lahir baru kepada Nikodemus. Nikodemus kan tanya sama Yesus, bagaimana mungkin seseorang itu dilahirkan kembali kalau dia udah tua, apa dia balik lagi ke rahim ibunya? Ya sama pengertiannya seperti ini. Kenapa? Karena mereka memaknai pengajaran Yesus itu dengan pemikiran duniawi. Ya, mereka tidak bisa pelan-pelan melihat apa sih sebenarnya maksud Yesus. Padahal kalau kita tadi sederhanakan dengan poin-poin roti hidup, poin-poin kekekalan, poin-poin ajakan Yesus, seharusnya mereka bisa mengerti apa sebenarnya maksud Yesus. Ya, akibatnya, ya, disinilah puncak dari reaksi yang ada pada saat itu di ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia lagi. Ya, jadi ini adalah sebuah adegan yang menurut saya juga salah satu yang menyedihkan dalam peristiwa ini. Ya, bagaimana orang-orang yang selama ini mengaku murid sudah dibaptis, sudah mengikut Yesus kemana-mana, sudah melihat mujizat-mujizat, karena peristiwa ini mereka mundur. Ya, inilah yang menjadi gambaran dari judul pembahasan kita. Ini berat. Ya, mereka tidak sanggup. Mereka mundur, saudara-saudara. Ya, peristiwa yang mereka alami ini mirip dengan kisah lain. Ya, sebenarnya secara konteks beberapa orang juga pernah mengalami hal ini. Ya, ada dua contoh yang kita berikan. Yang pertama itu Felix, terdapat dalam Kisah 24 ayat 25. Waktu Paulus ini ngajar dia tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, ya, reaksinya akhirnya dia bilang, akhirnya dia menjadi takut akan pengajaran itu, apalagi soal penghakiman, ya. Lalu dia bilang, cukuplah dahulu. Ya, karena Felix ini adalah seorang yang dituliskan di ayat selanjutnya, orang yang korup sebenarnya. Ya. Sehingga pada saat dia dengar kata penghakiman, terlalu berat ini untuk didengar. Sehingga dia bilang, cukuplah sekarang bicara soal penghakiman, pergilah dulu, katanya sama Rasul Paulus pada saat itu. Lalu orang kedua yang punya reaksi sama dengan murid-murid yang merasa berat akan pengajaran Yesus itu adalah Agripa. Ya, Kisah 26 ayat 28. Lalu Agripa menjawab, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, jadi situasi hampir-hampir ini sama seperti murid tadi, sudah dengar semua, mereka nggak ngeh. Akhirnya mereka nggak bisa mengerti dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus pada saat itu karena mereka tidak bisa mengerti. Ya, sama juga seperti Felix, ya, yang hampir menerima kebenaran itu, tetapi mereka membatasi diri mereka secara duniawi karena mereka berpikir bahwa kabaran tidak cocok dengan diri mereka. Ya. Lalu kita melihat murid-murid yang percaya. Jadi 3 respon dari orang-orang yang mendengar pengajaran tadi, orang Yahudi, murid-murid yang pergi, dan murid-murid yang tetap percaya. Dalam Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Dalam keadaan yang menyedihkan ini, kalimat yang sangat indah diucapkan oleh Petrus dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu. Ya, reaksi murid yang lain tadi, pekabaran ini terlalu keras, siapa bisa dengar? Tapi reaksi 12 murid, dia bilang, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, bahasa Inggris King James Version lebih melengkapi lagi ekspresi, dia bilang, and we believe and are sure. Ya, bukan hanya tahu saja tapi yakin, saudara-saudara. Ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, pada akhirnya kita mengetahui bahwa 12 murid ini tetap bersama dengan Yesus sampai pada perjamuan terakhir, di mana ada seorang lagi yang gagal. Ya, kita sama-sama tahu cerita ini karena ini bagian cerita yang terkenal dari kisah Yesus, dengan ujian yang hampir sama dalam kisah ini. Dan Yesus sudah sampaikan jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, dan itu disampaikan di cerita ini dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jadi itu adalah satu
kisah yang menggambarkan bahwa ternyata ada banyak murid-murid Yesus yang sebelumnya sudah mengikut dia, dan karena mereka tidak sanggup, merasa berat akan pengajaran itu, mereka akhirnya meninggalkan Yesus karena pengaruh-pengaruh yang mereka dengar dari yang lain. Sehingga kalau kita bicara tentang peristiwa ini, kita bicara tentang orang banyak yang ada. Kita bicara tentang murid-murid yang kita tidak pernah tahu namanya selain 12 murid Yesus. Maka pada malam ini kita mendapatkan pembahasan tambahan mengenai siapakah sebenarnya orang-orang yang mengikut Yesus ini. Ya, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa ada klasifikasi pengikut Yesus. Ya, jadi sebenarnya pembahasan ini adalah satu pembahasan yang ada keterkaitannya atau mirip dengan satu pembahasan yang pernah dituliskan oleh seorang pendeta yang bernama Rick Warren, ya, dalam bukunya The Purpose Driven Church. Ya, buku ini katanya pernah jadi buku New York Times bestseller. Ya, buku ini menggambarkan klasifikasi orang-orang yang ada di gereja pada umumnya. Ya, dan dengan istilah yang ada dalam buku tersebut, kita pinjam istilah itu dan mencoba mengklasifikasikan para pengikut Yesus yang ada pada saat itu. Ya, yang secara general ada di dalam kitab Injil, yang secara khusus ada di Yohanes 6. Ya, tentunya istilah dan klasifikasi ini memang sudah kita sesuaikan sedikit sesuai dengan konteks pembahasan kita pada malam ini. Ya, tentunya hal ini dibimbing dan diarahkan oleh pembimbing kami, Sir Pendeta Milton Pardosi, yang menghubungkan seperti buku ini ada juga 3 klasifikasi ini di antara pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudara, kita akan lihat ini untuk melengkapi pemahaman kita tentang Yesus dan orang-orang banyak yang mengikuti dia. Yang pertama, yaitu the crowd. Ya, kita bisa artikan ini dengan arti langsungnya. Karena klasifikasi the crowd ini atau orang banyak ini, mereka ini orang-orang banyak yang datang dari segala tempat karena mendengar pekerjaan-pekerjaan ajaib oleh Yesus. Ya, bayangkan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang pada zaman itu, wajar ada ribuan orang. Zaman kita aja ada anak yang punya batu ajaib udah ngumpul semua di Jombang. Padahal zaman kita ini sudah banyak rumah sakit, apalagi di zaman Yesus. Ya, mereka terdiri dari golongan dan kelas sosial yang punya berbagai kepentingan. Ya, ada yang sakit, miskin, kelompok nasionalisme bangsa Yahudi yang ingin memerdekakan diri, ada orang Farisi dan Saduki yang selalu memantau dan mencari kesalahan Yesus. Ya, sehingga dalam keadaan itu mereka tidak punya motif yang cukup kuat untuk bisa percaya. Ya, karena orang sudah punya motif masing-masing untuk ikut Yesus ini. Dan mereka karena tidak punya motif kuat untuk percaya Yesus, mereka juga tidak bisa mengerti apa maksud dari Yesus. Walaupun Yesus sudah bicara dengan cukup sederhana, kita sudah lihat tadi, sebenarnya pengajaran roti hidup itu sangat sederhana. Mereka tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Lalu golongan kedua adalah, sebelum ke situ ada komentar tambahan yang diberikan oleh penulis yang kita sebutkan tadi, Pendeta Rick Warren, dikatakan dia memberikan komentar mengenai the crowd ini. Ya, dia mengatakan bahwa those who follow the crowd usually get lost in it. Ya, biasanya orang yang ikut-ikut orang banyak itu akan hilang di tengah-tengah orang banyak itu. Karena orang banyak ini kan kita tidak tahu arahnya kemana. Ya, begitu kira-kira terjemahan sederhananya. Ya, ngikut orang banyak saja, saudara-saudara, tanpa adanya pendirian dan pengertian yang jelas. Inilah kondisi dari orang banyak yang selalu mengikut Yesus pada saat itu. Ya, lalu klasifikasi kedua kita lihat adalah murid-murid. Ini yang kita tidak tahu namanya, tidak tahu jumlahnya berapa. Pernah di buku Lukas, kalau kita lihat Lukas 10:17, pernah tercatat mereka ini ada 70 yang ditugaskan Yesus, tapi sebenarnya kita tidak tahu mereka. Tapi kita bisa mengerti dari klasifikasi ini, mereka adalah orang-orang yang mulai mempercayai Yesus dan menyatakan diri mereka untuk mau mengikut Yesus. Ya, salah satu awalnya itu pada saat Yohanes bilang dia adalah Mesias itu. Ya, tetapi mereka ini masih dalam tahap belajar, saudara-saudara. Namanya juga murid, ya. Untuk mengerti apa sebenarnya maksud tujuan pekerjaan Yesus untuk manusia. Ya, seperti yang kita baca dalam Yohanes 4:1. Jumlah mereka banyak, ya. Murid-murid juga pada suatu waktu
ditugaskan untuk melakukan pekerjaan pelayanan di dalam Lukas 10:17. Ya, di sini ada angkanya 70 orang. Ya, sesuai dengan arahan dan perintah Yesus. Jadi tidak seperti yang selama ini diketahui pada umumnya, saya ulangi seperti di pengantar tadi, bahwa murid Yesus itu hanya berjumlah 12. Ya, dan mereka lah murid-murid yang dimaksud dalam konteks murid-murid yang merasakan pengajaran Yesus yang terlalu berat dan meninggalkan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Jadi pada malam ini kita mengerti, murid-murid yang mana sih maksudnya? Ternyata murid-murid yang banyak itu, yang di luar dari 12 murid itu. Walaupun kita tidak menemukan catatan lebih detail mengenai mereka. Lalu yang terakhir itu adalah golongan the core, ya, inti. Ada sekumpulan murid-murid yang diklasifikasikan sebagai murid inti dari pengikut Yesus. Ya, apa yang membedakan mereka dengan murid yang banyak? Kita bisa lihat dalam Lukas 6 ayat 13. Ya, mereka ini dipilih langsung oleh Yesus. Kalau yang tadi itu ngikut Yesus, dibaptis, baru ngikut. Kalau yang 12 ini memang dipilih. Dan dalam Lukas 6 ayat 13 itu mereka disebut sebagai rasul. Ya, hal ini juga kita dapat dalam Yohanes 6 ayat 7. Satu hal yang membedakan mereka dari murid-murid banyak itu adalah mereka orang yang sudah mulai mengerti, sudah mulai percaya kepada Yesus. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 6 ayat 69. Sehingga dalam kisah ini, mereka lah yang tetap bertahan pada saat Yesus memberikan pengajaran yang berat dalam Yohanes 6. Sebagaimana yang kita ketahui, maka ke-12 rasul ini juga mengemban tugas khusus. Ya, ada tugas khusus. Kenapa Tuhan khususkan mereka sebagai rasul dalam Lukas 6 ayat 3? Karena ada satu pekerjaan yang khusus juga yang Tuhan siapkan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan tentunya seperti yang kita ketahui, untuk mendirikan jemaat. Jadi ini adalah satu gambaran yang juga menjadi penutup dari pembahasan kita pada malam ini. Dan mungkin pada saat ini kita bisa mendiskusikannya sebelum nanti saya akan berikan kesimpulan pada akhirnya. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Wow, baik. Terima kasih Pendeta Muda Ridi Pari atas pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Ternyata itulah yang dimaksud pekabaran yang berat gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung motif dari si pendengar ya. Apakah itu pekabaran yang berat atau tidak. Jadi satu pertanyaan juga bagi kita saat ini, jika kita mendapatkan satu pekabaran yang berat, mungkin saja dari kita yang salah ya, bukan dari pekabarannya. Lalu yang berikut, bagaimana tanggapan kita ketika kita mendapatkan satu pekabaran yang mungkin saja sukar untuk dimengerti. Baik, sekali lagi bagi sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook, boleh menyampaikan pertanyaan jika ada di kolom komentar terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama, saya bacakan di sini. Tadi dikatakan murid-murid itu ditegur karena mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus disebabkan makanan. Bagaimana dengan metode Yesus sendiri yang menyatakan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka? Jadi mungkin saya sederhanakan, tadi dikatakan bahwa murid-murid ini ditegur karena motif mereka itu jasmani ya. Lalu bagaimana kita sangkutkan ini dengan metode Yesus sendiri yang menyatakan kalau kita mau menjangkau orang juga harus memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Baik, mungkin langsung ke Pendeta Ridi Pari, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik pertanyaannya. Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan yang boleh disampaikan mengenai bagaimana Yesus sendiri menyatakan agar kita yang ingin menyampaikan kebenaran itu juga memikirkan satu kebutuhan. Ya, sebenarnya itu adalah satu misi besar yang sudah diberikan oleh sudah dilakukan oleh Yesus dan diberikan juga oleh gereja untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Ya, tetapi dalam konteks ini ada satu pesan penting yang Yesus berikan bahwa walaupun Yesus menyembuhkan orang sakit, walaupun Yesus memberi makan ribuan orang, tapi memang itu
tidaklah menjadi satu hal yang membuat orang itu percaya akan kebenaran itu. Ya kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati dalam gereja juga pada saat kita menawarkan sesuatu kasih atau berkat dan lain sebagainya, itu tidak membuat orang setia. Tetapi kalau kita tanya bagaimana konsepnya Yesus ingin mengajarkan kita tentang pemenuhan kebutuhan, saya selalu ingat tentang khotbah di atas bukit itu, ya, mengenai bagaimana seharusnya jika seseorang itu punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan, punya satu prioritas akan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya kan tidak semua orang punya pemikiran seperti itu. Tidak semua orang yang memprioritaskan Tuhan lebih dahulu, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk mencari dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Bukan saya bilang orang yang bergumul dalam kesusahan itu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Tapi Yesus sendiri bilang, ya carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi itu bukan tidak menutupi kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang melalui pribadi, melalui gereja. Itu tetap dilakukan, tetapi itu tidak menjadi pekerjaan utama kita dalam memenuhi kebutuhan ini. Karena kadang-kadang kalau memenuhi kebutuhan, ya kalau kita sebagai pendeta mungkin semua tahu ya, dari uang transport, uang konsumsi, kadang-kadang selalu itu yang jadi yang paling besar dalam pekerjaan Tuhan. Dan kadang-kadang kita lihat apakah itu efektif untuk orang bisa menjadi murid. Ya memang banyak perdebatan mengenai hal itu, tapi pada kenyataannya Yesus sendiri yang sudah menghidupkan orang mati, kasih makan 5.000 orang, justru orang banyak itu tetap tinggalkan dia. Ya, bukan berarti memikirkan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak penting, tapi saya pikir kita lebih mengarahkan orang untuk mengutamakan Tuhan dulu, maka semuanya itu, ya, entah itu yang dari kita, entah itu dari mereka sendiri yang akan didatangkan oleh Tuhan, akan dipenuhi apapun kebutuhan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Ari Depari. Saya mau ke Pendeta Alex dulu dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada tanggapan, Pendeta? Boleh diulangi, Pendeta Abi? Ya, jadi tadi Yesus menegur bahwa mereka ini mengikuti Yesus disebabkan karena kebutuhan jasmani. Bagaimana dengan metode Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kalau kita mau menjangkau orang lain itu harus memenuhi kebutuhan jasmaninya dulu, gitu ya. Artinya memenuhi kebutuhan mereka juga, gitu. Bagaimana? Apakah ini bertentangan atau justru seperti apa? Silakan. Terima kasih. Di dalam klasifikasi dari pemateri kita tadi disampaikan, kalau kita memahami prinsipnya di sana, kan saya lihat ada levelnya ya. Levelnya bagaimana seorang itu jadi pengikut. Dan level itu akan sampai kepada level yang tinggi di sana. Nah, di dalam memahami sebagai seorang pengikut, bagi pengalaman di dalam perjalanan Yesus, saya pikir di sana banyak orang-orang yang fase levelnya itu menjadi pengikut-pengikut yang boleh jadi itu untuk memenuhi kebutuhannya dia. Contoh, dia sakit, disembuhkan Yesus. Dia lapar, diberikan makan, ya, dan jenis lainnya. Dari tahap itu, artinya ketika orang itu dipenuhi kebutuhannya, maka level pengikut itu sudah menjadi bahagiannya. Dan dia percaya kepada Yesus bahwa dia adalah seorang utusan Yesus di sana. Nah, sudah barang tentu ini masuk dalam klasifikasi dari proses apakah kalau misalkan ada seorang diajarkan dan dimuridkan, dia hanya mengambil dengan satu motif, dikenyangkan melalui secara fisik. Begitu. Awal motifnya itu, tetapi dia harus punya level lebih lagi di sana, sampai kepada the core itu. Yang saya pahami dari presentasi yang disampaikan. Dan dari konsep Alkitabnya juga pun seperti itu.
bagaimana Yesus dalam memberikan sebuah keperluan kepada manusia pada waktu itu, dia paket komplit disampaikannya di sana. Pada waktu firman disampaikan, pemenuhan fisik pun diberikan juga, ataupun kebutuhan yang lain pun disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Dan tergantung Yesus melihat kepada siapa dia lawan bicaranya. Seperti Nikodemus, dia tidak bicara mengenai physically secara makanan, jasmani, dan lain sebagainya. Karena Nikodemus, dia tahu Nikodemus adalah seorang yang butuh penjelasan sehingga dia bisa jadi pengikut melalui diskusi yang luar biasa yang disampaikan di sana mengenai kelahiran dan yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, konteks ini, bagi saya untuk sampai kepada pengikut, masuk di dalam pengikut itu bisa ambil dari aspek apapun. Tetapi sebagai pengikut tadi sudah disampaikan, saya sangat senang sekali ada 4 tahapannya di sana. Dan itu kita harus sampai kepada titik yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah yang saya bisa tambahkan dari pertanyaan tersebut, Pendeta Abi. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander Etarihon. Jadi dari 2 jawaban ini saya sudah dapat sedikit gambaran yang cukup jelas untuk pertanyaan ini ya, bahwa ya boleh saja kita memenuhi kebutuhan jasmani seseorang, akan tetapi ketika kita jadi pengikut Yesus, jangan kita mengikuti Yesus karena kebutuhan jasmani tersebut, gitu ya. Jadi jangan itu motif utamanya, karena seperti yang Pendeta Rek katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Sir Pardosi atau Pendeta Milton Pardosi. Mungkin ada tanggapan dari pertanyaan ini, Sir. Baik, selamat jumpa kembali ya. Terima kasih atas pertemuan kita, dan juga saya menyapa sahabat konsep yang menonton di Facebook ya. Selamat jumpa kembali. Terima kasih atas pematerinya yang disampaikan Pendeta Muda Ari Depari. Yohanes pasal 6 itu yang tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Depari adalah satu bahagian dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita bandingkan dengan 3 Injil yang lain, orang banyak ini sudah lama atau beberapa hari mengikuti Yesus gitu. Sehingga mereka itu memang tidak punya makanan gitu. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan untuk memberi mereka makan. Murid-murid menyuruh mereka pulang. Tapi Yesus katakan, kita tidak boleh menyuruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Berarti apa? Mereka ini bukan baru 2 jam mengikuti Yesus dalam kisah itu, tapi sudah lama itu. Makanya makanan mungkin sudah habis dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ya. Yesus menyuruh mereka harus dikasih makan. Bukan tanggung jawab Yesus memberi makan orang banyak 24 jam, 7 hari seminggu. Bukan tanggung jawab Yesus itu. Itu tanggung jawab kita cari makan, saudara-saudara. Jadi ada orang ikut Yesus, pokoknya ikut Yesus 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari makanan ditanggung sama Yesus. Enggak. Kita ini bukan, mohon maaf, binatang. Yang makanannya disiapkan Tuhan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Enggak. Kita diberi tanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah. Bahkan sebelum dosa itu sudah diberikan Tuhan tanggung jawab bekerja, mengelola bumi ini. Apalagi setelah berdosa. Tetapi ketika manusia itu memiliki keterbatasan seperti yang 5.000 orang tadi itu, maka Yesus menunjukkan apanya? Belas kasihannya. Jadi sebagai gereja, saudara-saudara para pendeta yang punya jemaat, bukan tanggung jawab gereja memberi makan umatmu atau pelajar-pelajar Alkitab 24 jam 1 hari 7 hari seminggu. Itu bukan tanggung jawab gereja. Tanggung jawab gereja adalah menolong ketika anggota itu betul-betul di dalam apa? Keterbatasannya. Dalam keterbatasannya. Nah, dengan demikian maka
orang banyak ini ditegur oleh Yesus karena mereka itu nyari-nyari, saudara ya. Ke sana kapalnya nggak ada, di sana kapalnya ada, muridnya nggak ada. Streslah mereka. Kemana kita mau cari? Karena mereka sudah melupakan tanggung jawab mereka untuk apa? Mencari makan. Ya. Mereka sudah lupa itu. Makanya Yesus katakan, ini tidak bisa begini. Saya ini tidak bisa 7 hari 24 jam sehari kasih makan kalian terus. Enggak, itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya itu adalah membawa keselamatan. Penyembuhan itu bukan tanggung jawab Yesus yang utama. Bukan. Itu hanya dilakukan memang sebagai perwujudan kekuasaan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi Yesus tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan semua yang sakit di masa itu. Tidak. Terima kasih. Itulah tanggapan saya. Terima kasih, Pendeta. Ya, jadi tergantung kondisi dan situasi, ya. Jadi ya tidak semau-maunya kita ya, tapi Yesus punya pandangan tersendiri dan Yesus juga mau melatih kita tentunya ya, tidak hanya sekedar meminta-minta seperti itu. Baik, ada satu pertanyaan yang masuk, saya lihat dari Facebook. Saya akan bacakan dari Saudara Barus Edwin. Ya, Barus Edwin. Majua-jua pendeta. Ya, majua-jua. Ya, berarti orang Karo ini ya. Majua-jua. Baik. Bagaimana mengubah konsep saya yang dari awal mengikut Tuhan tuh karena ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan saja. Ya. Bagaimana supaya konsep saya ini menjadi benar dan sesuai dengan jalan Tuhan. Ya, bagaimana cara melakukan perubahan tersebut? Baik. Jadi kalau saya sederhanakan, mungkin ya sebagai pengikut Tuhan saya ini hanya mau berkat Tuhan saja. Ya. Nah, apakah konsep saya ini salah? Kalau salah, bagaimana supaya benar dan sesuai dengan jalan Tuhan dan bagaimana merubah konsep tersebut? Silakan Pendeta Muda Ari Depare. Baiklah, terima kasih untuk satu pertanyaan yang sudah diberikan. Ini dari abang saya, kita sama-sama dari Tahkaro, ya sudah lama tidak ketemu. Tapi puji Tuhan sudah boleh bergabung bersama dengan konsep untuk belajar firman Tuhan, khususnya pada malam ini, melalui sebuah pertanyaan yang ternyata kebetulan pertanyaan ini menjadi kesimpulan pertama saya yang saya mau sampaikan di closing statement nanti. Karena saya buat kesimpulan pertama itu begini, kebetulan sudah ditanya, jadi kita langsung masuk ke situ. Bahwa saya tuliskan begini, bahwa kita harus memperhatikan kembali motif yang kita miliki dalam mengikut Yesus. Ya, banyak orang yang mengikut Yesus hanya memikirkan hal-hal yang menjadi keuntungan diri saja. Seperti orang yang mengikut Yesus dan mencoba setia agar masuk surga, ya kan? Kalau kita setia supaya masuk surga kan itu untuk keuntungan kita. Kan kalau dipikir-pikir begitu ya, bukan salah saya bilang pengen masuk surga ya, tapi kalau setia supaya masuk surga itu kayaknya untuk keuntungan diri itu, tidak ada baiknya untuk Tuhan ya. Tidak ada yang salah dengan keinginan masuk surga ya, tidak ada yang salah dengan keinginan diberkati ya, tapi itu akan menjadi sebuah kesalahan pada saat kita membuat hal itu menjadi tujuan utama ya, menguduskan sahabat agar diberkati, mengembalikan persepuluhan agar diberkati, beribadah dan melayani agar diberkati. Jika kita tetap berada dalam motif ini, maka kita akan mengalami kekecewaan yang sama seperti orang banyak yang mengikut Yesus itu. Ya, kalau kita seperti itu cara berpikirnya, supaya roti tadi ya, Sir Pendeta Milton sudah bilang, ya itu nggak kerjaan Yesus sebenarnya begitu. Bukan berarti kita nggak diberkati mengikut Yesus, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ya, dan kalau kita begitu, orang akan kecewa kan, karena saya juga dengar itu dari jemaat, dia bilang, saya kecewa pendeta, kan janji Tuhan begini begitu, tapi kenapa bisa jadi begini? Ya, banyak orang bilang begitu karena motif mereka agar diberkati, ya, dan akhirnya mereka mundur dan meninggalkan Yesus. Jadi tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi salah kalau itu menjadi motif utama. Ya, karena motif utama seperti yang Yesus bilang, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Di belakangnya diberkati atau tidak diberkati, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Nggak ada urusannya dengan berkat atau tidak berkat. Tapi karena mencintai Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Mudar Depari. Saya mau langsung ke Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan, Pendeta. Baik, jadi mungkin saya mau ambil beberapa ayat ya dari pertanyaan ini, menanggapinya dari presentasi yang sudah disampaikan juga oleh Pendeta Ari tadi di Yohanes 6 ayat 26 dan 27 ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Dikatakan di sana, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, jadi ada juga orang-orang tipenya seperti ini. Ikut Yesus, mencari Yesus, supaya mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, apa tanggapan Yesus? Ayat 67. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah dengan meterainya. Ya, jadi yang Tuhan inginkan adalah manusia-manusia atau kita sebagai pengikutnya adalah orang-orang yang selalu bekerja melayani Tuhan, setia dengan iman kita kepada Tuhan, bukan dengan karena ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan. Ya, tetapi lebih daripada itu, satu kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita, bila mana kita melihat di balik dari hal-hal yang kita lakukan itu ada sukacita yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun, bahkan dengan makanan ataupun uang jasmani dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari dua tanggapan ini, saya pikir terlalu kecil kita ya, kalau kita mau ikut Tuhan hanya karena berkat-berkat jasmani ya. Sebenarnya ada berkat-berkat yang jauh lebih besar daripada itu. Ya, jadi motif mencintai Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pendeta Mudar Depari harus menjadi dasar. Baik, saya mau ke Pendeta M. Pardosi. Silakan, Sir, menanggapi pertanyaan ini. Baik ya. Semua itu awalnya selalu ada motifnya. Ya. Semua itu pasti ada. Contohnya karena saya kedukaan, ya, saya banyak pergumulan, lalu ada orang datang sama saya, lalu memberikan kelegaan, lalu saya mulai berpikir, wah, baik juga ini teman saya ini ya. Agamanya apa ini ya? Lalu teman-teman segereja datang melawat saya. Lalu saya mulai apa? Kayaknya enak nih kalau ikut gereja ini. Soalnya mereka itu peduli begitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi di satu ketika saya mengalami pergumulan lagi. Tapi gereja itu tidak peduli lagi sama saya. Lalu saya mulai berkata, kayaknya gereja ini sudah beda dia. Pindah lagi saya gerejanya. Jadi akhirnya saya itu motifnya nggak berubah. Tadi pertanyaan saudara Barus itu ya. Jadi begini, saudara. Kita mengikut Yesus karena Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Hasil dari mengikut Yesus itu, maka akan ada janji-janji yang boleh kita klaim. Betul ya? Yang boleh kita klaim. Kesehatan, kehidupan, berkat jasmani, berkat rohani, kelegaan, ketenangan. Itu adalah hasil terhubung dengan Yesus Kristus. Tapi boleh saja hidup ini tetap ada penderitaannya. Nah, kalau tetap ada penderitaannya, apakah kita akan menjadi orang yang menyangkal Yesus? Saya kasih contoh. Ketika Marta dan Maria mengutus seseorang menemui Yesus yang berada di tempat yang lain dan berkata bahwa Lazarus itu sedang sakit, tetapi Yesus tidak datang, dan Lazarus itu justru meninggal. Dan setelah 4 hari Yesus datang menemui Marta dan Maria. Apakah Marta dan Maria itu menjadi kecewa? Tuhan, kau rupanya nggak peduli sama kami. Enggak.
Mereka hanya katakan begini, seandainya kau di sini Tuhan, pasti saudaraku ini tidak mati. Betul ya? Tetapi apakah mereka menjadi benci? Keyakinan mereka menjadi berkurang kepada Yesus karena Yesus tidak menyembuhkan Lazarus jarak jauh? Enggak. Nah, ini motifnya sudah terbentuk. Jadi meskipun Lazarus itu mati, padahal mereka tahu Yesus itu dapat menyembuhkan Lazarus, tapi mereka tidak menjadi apa? Tawar hati dalam keyakinan mereka kepada Yesus. Nah, ini yang bisa menaikkan motif kita itu. Dari mungkin motif jasmani menjadi motif apa? Rohani. Ya. Nah, melalui pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya. Kalau kita semua senang menjadi setia kepada Yesus, apakah itu jaminan? Kalau saudara senang, maka saudara akan menjadi setia sama Yesus. Enggak juga. Jangan-jangan karena terlalu senang, menjadi lupa kita dengan Yesus. Dan sudah banyak yang terjadi seperti itu. Apakah dengan kita susah terus menjadi kita marah kepada Yesus? Bisa, bisa. Tetapi sudah banyak kisah dalam Alkitab, orang yang hidupnya menderita karena imannya, mereka tidak marah kepada Yesus. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi melalui pengalaman berjalan bersama Tuhan ya, mudah-mudahan kita bisa mengubah motif kita, ya, bukan hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang lahiriah, tetapi kita benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan kita tepat pada waktu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang kehendak kita sama kehendak Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih baik kehendak Tuhan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi kita karena waktu yang terbatas. Yesus adalah roti hidup. Ya, ini yang disampaikan tadi di materi. Apakah ini ada hubungan dengan Matius pasal yang keempat ayat 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun seperti ini ya. Di mana Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman. Ya. Di mana manusia bisa juga hidup melalui firman, bukan dari roti. Oke, silakan Pendeta Muda Ari Depari menanggapi pertanyaan ini. Baiklah, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini ada hubungannya ya pengajaran roti hidup Yesus dengan Matius 4 ayat 4 dan kebetulan juga sama di Lukas 4 ayat 4 mengenai manusia hidup bukan hanya melalui roti saja, tentu ada hubungannya. Ya, karena Yesus bilang sama orang banyak juga di kisah yang kita dengar tadi bahwa nenek moyangmu itu makan mana 40 tahun tapi mereka mati juga semua kata Yesus. Ya. Jadi hidup itu bukan hanya soal apa yang kita penuhi, apa yang kita makan, bukan itu yang utama. Ya. Bukan itu yang membuat kita menghabiskan energi kita dalam hidup ya. Cari makan, itu bahasa orang Medan, ya. Cari uang. Ya, dan energinya dihabiskan semua untuk hal itu. Ya, sebenarnya itu adalah kutipan yang diambil ulang oleh Yesus dalam Ulangan 8 ayat 3. Ya, itu yang akan membuat kita melihat apa ada hubungannya, ya. Karena dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 3 ya, bahwa untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Karena pada dasarnya kita ini juga ada dalam penciptaan karena firman. Ya. Dan dengan demikian kita juga harus mengerti bahwa kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, dan hidup kita untuk cari makan tadi, untuk roti tadi, maka itu adalah sebuah gaya hidup yang salah kata Yesus. Karena bukan itulah sumber kehidupan ataupun hal yang harus dicari, tetapi firman itu. Ya, sebenarnya itu sealiran dengan semua yang kita bahas tadi, bahwa firman dulu, kerajaan Tuhan dulu, maka yang lain-lain itu tinggal ditambahkan saja. Jadi apakah ada hubungannya? Ya, itu satu paket itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari. Saya mau langsung saja ke Pendeta Matias Tani.
untuk menanggapi pertanyaan yang sama, silakan. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah dijawab oleh Pendeta Ari Depari. Ya, tapi saya sedikit mau tambahkan bahwa dari Matius pasal 4 ayat 4 dan juga pembahasan kita malam ini tentang bagaimana dikatakan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Memang secara konteks ada perbedaan ya. Kalau waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, maka itu sedang berbicara tentang bagaimana Yesus menjelaskan bahwa dirinya sendiri adalah roti hidup itu sendiri. Sementara di Matius pasal 4 itu bagaimana setan ya, dia tahu kondisi Yesus secara manusiawi, puncak Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan tentunya kebutuhan Yesus pada saat itu ketika orang lapar ya pastinya makanan ya, dan setan mau menawarkan kepada Yesus ya, jika engkau anak Allah jadikanlah batu ini menjadi roti ya, supaya Yesus bisa makan. Ya, tapi kenapa sih Yesus menanggapinya? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau menekankan bahwa dia sendiri adalah kehidupan itu sendiri ya, firman itu sendiri ya. Jadi kalau ditanya ada kaitannya secara konteks, saya pikir tidak. Tapi secara penekanan maka Yesus menekankan sesuatu yang sama ya. Ya, firman yang hidup, roti hidup ya sama saja. Jadi saya pikir ada dua persamaan di situ, tapi kalau secara konteks mungkin agak sedikit berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Jadi konsep pernah membahas ini, mungkin saudara bisa cek di YouTube tentang perjalanan bangsa Israel di Keluaran pasal 17, pelajaran tentang roti hidup dan air hidup ya. Jadi roti hidup itu adalah gambaran kebutuhan primer ya, kebutuhan jasmani yang memang harus dipenuhi gitu. Begitu juga dengan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Satu kebutuhan yang harus, kebutuhan akan keselamatan. Jadi ketika Yesus katakan juga bahwa manusia itu bukan dari roti, hidup bukan dari roti saja, yang itu mengartikan bahwa kita hidup bukan karena kebutuhan jasmani saja. Ya. Melainkan kebutuhan akan keselamatan. Pendeta Milton Pardosi boleh menanggapi pertanyaan ini, Sir? Mungkin nanti setelah ini kita akan closing statement, siap-siap untuk pendeta. Boleh diulang pertanyaannya? Nanti sekalian saya sampaikan closing statement saya ya. Oke, siap, Sir. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan dari Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup dengan Matius 4 ayat 4 ketika Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, kalau kita kaitkan dengan Yohanes 1, ya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah ya. Kemudian kepada jawaban Yesus terhadap pencobaan iblis, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman di situ kan bisa merujuk kepada perkataan, tulisan-tulisan perjanjian lama, ya, karena memang itu rujukannya. Ya. Tapi pada saat yang sama, firman itu juga adalah Yesus Kristus sendiri kan, ya, yang datang dari Bapa. Lalu Yesus membawa bahwa firman yang menjadi manusia itu, itulah roti hidup itu. Dikaitkan dengan kisah roti yang turun dari sorga selama 40 tahun pengembaraan bangsa Israel di padang belantara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, secara logika sederhana ya, Israel itu 40 tahun hanya makan mana, itu kira-kira gizinya apa gitu. Ya. Buah-buahannya, nutrisinya, vitamin, mineralnya itu bagaimana cara mendapatkannya? Cuman makan roti aja. Mana seratnya? Kalau orang kesehatan bilang 40 tahun nggak makan serat, itu nanti nggak susah tuh buang air besarnya tuh. Mana buahnya, dan sebagainya. Bersama Tuhan, nggak ada pertanyaan itu. Selesai, itu aja jawabnya. Ya. Karena di mana yang turun itu dari sorga itu, di situ zat gizi, mineral, vitamin itu sudah lengkap dibuat Tuhan. Nah,
Inilah menjadi gambaran yang dibawa Yesus kepada dirinya. Nggak usah lagi tanya siapa juru selamatnya, mana korbannya, apa. Nggak usah lagi tanya. Sudah paket semua di dalam hidup saya ini. Akulah roti hidup itu. Selama 40 tahun Israel itu nggak kelihatan makan buah, makan sayur. Hanya roti aja. Minta daging malah mati. Ya. Dikasih roti malah bosan. Pengennya mentimun, bawang pre, bawang merah katanya, sebagainya. Nggak perlu lagi itu. Cukup roti dari Tuhan yang turun itu. Sudah cukup itu. Dan buktinya mereka sehat. Nggak ada yang sakit. Lalu Yesus bawa itu gambaran. Saya inilah roti yang turun dari sorga itu. Di dalam hidup saya ini paket keselamatan itu lengkap. Nggak perlu lagi cari-cari yang lain. Nggak perlu. Ini aja, saya aja. Cukup. Jadi itu ada kaitannya gitu ya. Manusia itu hidup itu ketika Allah berfirman, manusia itu ada kan. Jadi firman Allah itu betul-betul berkuasa. Baik secara perkataan, itulah tulisan-tulisan perjanjian lama, baik secara Yesus sendiri sebagai firman Allah yang sudah kita pelajari di minggu pertama dalam buku Yohanes, tema kita bulan Juni. Nah, closing statement saya adalah dalam kita mengikuti Yesus ini, apa hal-hal berat yang membuat seseorang itu bisa mengundurkan diri? Apa sih hal-hal yang berat itu? Yang bisa membuat seseorang itu mengundurkan diri? Kalau dalam penjelasan pendeta muda Ari Depari tadi, adalah penjelasan Yesus tentang siapa dirinya. Ya, betul ya? Dan itu membuat banyak orang bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Nah, kalau di zaman sekarang apa yang membuat seseorang itu bisa mengundurkan diri? Nah, ini mari kita renungkan. Apalagi saudara-saudara sebagai pendeta di jemaat. Yang dibaptis 20. Dalam setahun tinggal 10. 2 tahun tinggal 5. 3 tahun tinggal 3. Yang 3 itu pun karena menikah dengan orang Advent. Apa yang membuat orang itu mundur? Apa? Nah, ini perlu sebuah pemahaman atau pengertian yang dalam. Coba cari tahu, kenapa seseorang itu mundur dari imannya? Seperti orang-orang dalam Yohanes pasal 6 itu. Apakah karena pengajaran atau karena praktek pengajarannya? Menerima hari Sabat, dia terima. Tapi waktu praktek, pusing kepala dia. Karena nggak bisa kerja, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat seseorang itu menjadi berat? Meneruskan iman yang dia sudah terima. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dan sekaligus closing statement. Sebenarnya ini adalah sebuah closing statement yang berupa perenungan. Hal yang baik sekali. Apa yang membuat kita berat? Pengajarannya atau praktek pengajarannya? Ketika kita bisa menerima pengajaran, tetapi tiba-tiba diminta melakukannya, apakah kita dapat melakukannya dengan baik, atau justru itu menjadi sebuah hal yang memberatkan kita? Baik, silakan Pendeta Ari Depari closing statement-nya. Baiklah, terima kasih. Agak susah ya, apalagi mau dibilang kalau guru kita sudah closing tadi sebenarnya, sudah mencakup segala hal, tapi saya pikir bagian terakhir supaya ada yang saya sampaikan sebagai pemateri, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Sir tadi adalah bahwa kita harus melihat lagi siapa kita dalam klasifikasi pengikut Yesus itu tadi. Ya, kita harus pastikan kita itu bukan golongan orang yang rame-rame saja, yang banyak-banyak saja. Kadang-kadang saya tidak sadar karena saya mungkin dibesarkan dari keluarga Advent, saya bisa hanyut dalam golongan besar saja. Ya karena lahir dari Advent, tidak ada perjuangan iman, tidak ada usaha untuk lebih paham, lebih yakin, dan lain sebagainya. Ya, dan paling terakhir, kita harus punya satu pertumbuhan rohani. Ya, walaupun di awal ya memang kita harus punya motif, kata Pendeta Pardosi tadi, tapi akhirnya kita akan menjadi murid yang belajar semakin mengerti. Dan jika Tuhan kehendaki, mungkin kita bisa jadi pemain inti tadi, kalau memang Tuhan sudah percaya dan butuhkan kita. Ya, dan kita mungkin rindu juga akan hal itu, seperti 12 rasul yang dipilih itu. Walaupun itu bukan motivasi utama kita sebagai murid ya,
kapanlah saya jadi pemain inti, bukan seperti itu. Tapi kita harus punya pertumbuhan iman, jangan seperti kategori orang banyak saja. Dan yang terakhir, milikilah iman seperti yang dinyatakan oleh Petrus, mewakili para murid yang mengatakan, kami akan tetap bersamamu, karena kami yakin dan percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Depari untuk closing statement yang telah disampaikan. Kami dari Source People mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan poin-poin pelajaran-pelajaran yang penting sudah kita ikuti bersama dapat menjadi satu pelajaran yang baik bagi kita semua, khususnya dalam mengikut Yesus. Ya, tadi ada disinggung juga mengenai 3 kelompok pengikut Yesus. Satu perenungan, kita ada di mana? Apakah kita hanya sekedar kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus dari kelompok orang banyak, atau kita sudah menjadi murid-murid Yesus yang setia? Baik, kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Saya undang Pendeta Matias Tani untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi malam ini Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena satu pelajaran yang indah yang boleh kami dapatkan, di mana kami diingatkan kembali dan boleh menjadi perenungan bagi kami masing-masing malam ini mendengarkan, supaya kami memastikan tujuan utama kami, motif utama kami ketika kami memutuskan untuk mengikut Tuhan. Apabila selama ini kami memiliki motif yang salah dan pandangan yang salah, tujuan yang salah, maka malam ini terima kasih Tuhan. Kami boleh dibuat untuk merenungkan sejenak, dan kami boleh memastikan bahwa tujuan kami mengikuti Yesus adalah untuk menerima keselamatan dan juga untuk menjadi saksi bagi Tuhan sampai akhir. Bapa di sorga, pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tiap tayangan setiap Senin malam, bahkan secara khusus malam ini Tuhan yang sudah mengikuti, biarlah Tuhan juga akan senantiasa terus memberkati mereka. Dan mereka juga akan tetap setia untuk terus mengikuti pelajaran demi pelajaran setiap Senin malam yang boleh diberikan melalui konsep ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Ari Depari yang telah menyampaikan pelajaran yang indah pada malam ini. Tuhan akan berkati dalam pelayanannya, dalam keluarga, Tuhan akan berkati. Dan juga berkati Pendeta Pardosi yang setia membimbing kami di konsep ini, biarlah Tuhan juga berkati. Bersama-sama dengan kami Tuhan pada malam ini dalam peristirahatan kami masing-masing, biarlah kami akan senantiasa memiliki satu tujuan hidup yang jelas di dalam mengikut Tuhan, dan biarlah kami akan tetap setia di dalam keadaan apapun untuk mempertahankan iman kami kepada Yesus. Di laluan pengharapan kami Tuhan, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Mohon ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa minggu depan di jam dan waktu yang sama, hari Senin malam, kita akan melaksanakan kembali diskusi Alkitab live bersama dengan konsep Source People. Dan minggu depan masih dalam pekabaran dari kitab Yohanes. Dan minggu depan kita akan membahas dari Yohanes pasal 21 yang akan dibahas oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Jangan lewatkan diskusi untuk minggu depan. Dan jika saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik menyaksikan secara langsung maupun yang menyaksikannya nanti, baik besok pagi atau kapanpun itu, boleh di-like dan di-share kepada banyak orang, supaya banyak orang boleh menerima berkat Tuhan melalui tayangan ini. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.